Teman-teman, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk mengklik lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan update terbaru dari YouTube channel ini. Klik share atau bagikan pada media sosial teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, klik tombol like-nya, dan juga berikan komentar tentang video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bagian rangka manusia atau alat gerak pada manusia. Ini adalah bagian keempat, yaitu penyakit dan gangguan pada alat atau organ gerak serta cara menjaga kesehatannya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tersebut? Kita sama-sama saksikan dan simak video penjelasan dari Pak Takim ya. Ayo sama-sama kita tonton. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa bagian dari alat gerak itu adalah tulang, otot, dan sendi. Yang pertama kita bahas adalah gangguan atau kelainan pada tulang. Gangguan pada tulang pertama bisa disebabkan karena kebiasaan posisi tubuh yang salah. Yang kedua adalah karena penyakit dan kelainan. Dan yang ketiga bisa jadi karena kecelakaan. Kita bahas yang pertama, kebiasaan posisi tubuh. Apa sih maksudnya? Kebiasaan posisi tubuh di sini adalah kebiasaan kita saat sedang duduk. Yang pertama adalah kifosis. Kifosis adalah kondisi di mana tulang belakang bagian perut itu membengkok ke belakang. Sehingga jika terlihat dari jauh, maka orang yang menderita kifosis itu dia seperti orang yang membungkuk. Hal ini terjadi karena kebiasaan menulis yang terlalu membungkuk, ya, atau sering tidur di kelas itu juga bisa menjadikan kita kifosis ya. Misalnya kita tidur di dalam kelas dengan posisi duduk di kursi dan tangan kita di meja. Kemudian kita menaruh kepala kita di tangan kita seperti membungkuk. Dan jika itu terus-menerus menjadi kebiasaan, maka bisa jadi itu menyebabkan kita menderita kifosis. Jadi anak-anak jangan suka tidur di kelas ya. Berikutnya adalah lordosis. Lordosis ini adalah kebalikan daripada kifosis, di mana kondisi tulang belakang bagian punggung atau perut membengkok ke depan. Hal ini dapat terjadi jika kita sering duduk di kursi dengan meja yang terlalu tinggi. Jadi kalau kita mau duduk, carilah posisi kursi dengan meja yang
pas, jangan mejanya yang terlalu tinggi atau mejanya yang terlalu rendah. Berikutnya adalah skoliosis. Skoliosis adalah kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Hal ini terjadi ketika seseorang sering membebani salah satu sisi tulang belakang dengan kebiasaan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Seperti apa? Seperti membawa tas misalkan yang berat di salah satu pundak, atau posisi duduk pada saat belajar biasanya yang suka menulis miring ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan skoliosis. Nah, kita mungkin pernah memperhatikan teman-teman kita ada yang bukunya dimiringkan kemudian dia menulis dengan posisi yang miring. Nah, itu bisa menyebabkan skoliosis. Sebaiknya itu dihindari ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah salah satu gangguan akibat kebiasaan duduk. Kira-kira anak-anak bisa mengetahui ini adalah jenis gangguan akibat kebiasaan seperti apa? Ya, ini adalah kifosis. Kalau yang ini apa kira-kira anak-anak? Bisakah kalian menebak atau menjelaskan? Ya, ini adalah lordosis. Bagaimana dengan gambar yang sekarang? Jenis gangguan apakah ini? Ya, ini adalah skoliosis. Berikutnya adalah gambar. Ini adalah posisi duduk normal. Jadi anak-anak, kalian harus membiasakan diri untuk bisa duduk dengan normal. Artinya jarak antara buku dengan mata itu tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Nah, jika misalkan kalian sudah tidak terbaca, artinya silakan periksakan kembali ke dokter mata ya, untuk mengecek apakah mata kalian bermasalah. Sehingga jika kalian ke dokter, kalian akan menemukan solusi apakah harus memakai kacamata dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas penyakit dan kelainan pada tulang. Yang pertama adalah polio. Polio adalah di mana penderita akan mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulangnya akan mengecil. Penyakit polio dapat dicegah dengan vaksin polio. Biasanya diberikan kepada anak balita atau dedek bayi ya, itu melalui mulut, jadi diteteskan. Nah, itulah salah satu yang masuk ke dalam imunisasi lengkap. Sekarang coba tanyakan dengan orang tua kalian, apakah kalian sudah mendapatkan imunisasi lengkap? Jika sudah, berarti kalian tidak perlu khawatir akan terkena polio. Ini adalah contoh anak yang terkena polio. Jadi bisa kalian lihat ya, kakinya kecil ya, tangannya membengkok dan lain sebagainya. Ini akibat dari polio. Sedangkan yang ini di salah satu negara di Asia Selatan ya. Nah, ini salah satu anak yang menderita polio. Kasihan ya. Berikutnya adalah rakitis. Rakitis merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Penyakit ini timbul karena penderita kekurangan vitamin D dan sinar matahari pagi. Sehingga orang yang menderita penyakit rakitis itu memiliki tulang yang lemah dan biasanya berbentuk X atau O karena tidak dapat menahan berat tubuhnya. Nah, supaya kita tidak kekurangan vitamin D, maka sebaiknya kita berjemur di pagi hari supaya tubuh kita itu dapat memproduksi vitamin D sehingga
akan memperkuat tulang-tulang kita. Jadi jangan takut panas ya, apalagi saat upacara. Justru itu adalah sinar matahari yang terbaik yang bisa kita dapatkan untuk membuat vitamin D di dalam tubuh kita. Sekarang perhatikan gambar berikut. Kita lihat yang paling kiri ya, itu adalah kaki normal, lurus ya kan. Lalu yang kedua adalah yang berbentuk huruf O, artinya dia membengkok keluar. Ya, dengkulnya membengkok keluar seperti huruf O. Lalu kemudian bentuk huruf X. Ya, jadi dengkulnya itu beradu tapi tulangnya membengkok ke arah luar ya. Kaki bawahnya membengkok ke arah luar. Maka ini seperti huruf X. Berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis ini disebut juga dengan tulang keropos. Maksudnya apa? Penyakit ini menyebabkan tulang mudah retak atau patah. Biasanya terjadi kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, terutama perempuan. Penyebab osteoporosis adalah tubuh kekurangan zat kapur. Apakah anak-anak ada yang tahu kenapa kok bisa perempuan yang lebih banyak terkena osteoporosis? Ada yang tahu? Hal ini terjadi karena pada umumnya wanita atau perempuan itu suatu saat pasti akan mengandung. Ya, artinya setiap manusia pasti menghendaki memiliki keturunan ya. Bahkan nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian menikah dan pasti kalian ingin memiliki anak. Nah, kenapa wanita itu mudah terkena osteoporosis? Karena pada saat hamil, bayi dalam kandungannya itu membutuhkan zat kapur dan juga kalsium untuk pertumbuhan janin tersebut. Dari mana sang janin mendapatkan asupan tersebut? Tentu saja dia akan mengambil dari bagian tubuh ibunya. Oleh sebab itu, ketika orang hamil, maka sebaiknya dia banyak meminum atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium, sehingga janinnya sehat, sang ibu pun tidak mudah lelah, atau bahkan bisa menyebabkan tulang keropos lebih cepat. Jadi itulah sebabnya ya anak-anak. Jadi sekali lagi, karena itulah maka wanita menjadi manusia atau makhluk yang istimewa. Jangan sampai kita menghina atau bahkan melecehkan kaum perempuan. Apalagi kita dilahirkan oleh ibu kita yang juga seorang perempuan, ya nak. Kalau kita tidak menghormati wanita, ya ingat, surga itu ada di telapak kaki ibu, ya nak ya. Jadi hargailah perempuan. Ini adalah contoh tulang yang sehat, itu ada di sebelah kiri, di mana rongganya kecil-kecil dan rapat. Sedangkan yang terkena osteoporosis itu seperti kita lihat rongganya membesar, ya, struktur tulangnya, rongganya membesar sehingga ini mudah sekali untuk patah. Berikutnya adalah gangguan pada tulang akibat kecelakaan. Apa itu? Yaitu fraktura. Fraktura bisa dikenal juga dengan nama patah tulang. Ya, karena dilihat dari jenisnya, fraktura itu dibagi menjadi, pertama, fraktura sederhana. Yang kedua adalah green stick. Berikutnya fraktura tertutup.
Dan terakhir, fraktura yang kita bahas adalah fraktura terbuka. Fraktura sederhana apabila tulang yang retak tidak mencederai otot. Contohnya seperti apa? Inilah contoh dari fraktura sederhana. Jadi tulangnya itu masih utuh seperti yang kita lihat ya. Lalu di tengah-tengahnya itu ada retakan. Jadi dia tidak sampai mencederai ototnya. Jadi hanya di tulangnya saja retak. Kemudian green stick. Apabila tulang hanya retak sebagian tapi tidak sampai memisah. Seperti ini gambarnya. Jadi kita bisa lihat pada tulang tersebut, ini kira-kira tulang apa? Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ini pertanyaan pertama, ini adalah tulang apakah yang patah ini? Nah, tulang yang patah ini kita lihat di bagian tengah itu ada yang retak, tapi bagian kanannya ya itu dia masih menyambung, jadi tidak patah seluruhnya, hanya sebagian kecil saja, tapi dia tidak mencederai otot. Mencederai otot. Berikutnya adalah fraktura tertutup. Apabila tulang yang patah menyebabkan otot terluka tapi tidak keluar dari kulit. Ini adalah gambarnya. Kita bisa lihat tulangnya patah ya. Kira-kira kalau seperti itu patahnya, otot kita terluka tidak? Tentu saja terluka ya, karena ketika tulang itu patah maka akan ada bagian yang tajam akibat patahan tersebut, dan itu bisa mencederai otot kita. Itu bisa jadi tangan bagian tubuh kita yang seperti itu akan membengkok ya. Yang terakhir adalah fraktura terbuka. Apabila tulang yang patah itu sampai mencuat keluar kulit. Jadi gambarnya seperti ini ya anak-anak. Nah, kalian bisa lihat. Ya, ini cukup, kalau kita lihat tulang yang luka beneran mungkin kita akan ngeri ya. Kenapa? Karena tulangnya itu akan keluar dari kulit kita. Itu putih-putih akan kelihatan. Nah, itu artinya ini adalah fraktura terbuka. Kemudian gangguan atau kelainan pada otot. Yang pertama adalah atrofi. Atrofi adalah kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena ototnya mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Apa itu berkontraksi? Berkontraksi itu adalah salah satu kemampuan otot untuk dapat memendek. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit poliomyelitis atau polio ya, yang menyebabkan rusaknya syaraf yang mengkoordinasi otot. Misalnya sakit yang membuat seseorang harus istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. Ketika orang tersebut tidur dalam waktu yang lama, dia tidak menggerakkan kakinya, maka otot-ototnya lama-kelamaan akan mengecil. Jadi sebaiknya memang kalau kita sehat, ya kita berjalan-jalan gitu ya, supaya otot kita bisa berfungsi dengan normal. Ini adalah contoh otot yang kiri adalah otot yang normal, sedangkan yang sebelah kanan adalah atrofi, yang terkena atrofi. Artinya lihat kegembungannya berbeda ya, artinya yang kena atrofi dia mengecil. Nah, ini adalah contoh orang yang terkena atrofi. Jadi tinggal terlihat di situ ya, tulangnya saja dibungkus oleh kulit. Ya, kasihan ya. Berikutnya adalah distrofi otot, yaitu adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Jadi biasanya atau diduga itu karena merupakan penyakit bawaan atau genetis. Ini adalah contohnya. Jadi sebelah kiri ini adalah penampakan otot yang normal, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah yang terkena distrofi.
Coba kita lihat pada gambar ini. Pada usia 2 tahun, si anak masih terlihat normal. Tapi ketika mulai 8 tahun, maka terlihat ya punggungnya mulai membengkok. Akhirnya dia seperti ini ya. Nah, ini apakah kalian tahu siapakah orang yang sangat terkenal yang menderita seperti ini? Ya, kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Lalu adalah tetanus. Tetanus adalah kelainan yang terjadi pada otot yang menyebabkan otot menjadi tegang secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri tetanus, yaitu Clostridium tetani, yang berbentuk basil. Nah, bakteri ini biasanya masuk pada luka yang terdapat pada tubuh. Nah, bentuk basil itu apa? Nanti kalian akan lebih detail membahasnya di SMP. Bapak tidak akan menjelaskannya di sini ya. Jadi bersabar, ikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran ini. Tetanus ini bisa juga terjadi ketika misalkan kita terinjak paku yang berkarat. Jadi di dalam paku yang berkarat itu mengandung bakteri Clostridium tetani, sehingga ketika masuk atau menusuk tubuh kita, ya maka itu akan menyebabkan penyakit tetanus. Bagaimana mencegahnya? Nah, ketika misalkan kalian sedang berlari-lari, kemudian terinjak paku, entah itu paku payung atau paku yang berkarat, maka kalau itu adalah paku berkarat, ya sebaiknya kalian segera ke dokter atau klinik terdekat. Untuk apa? Untuk segera diberikan suntikan tetanus, ya. Nah, ini seperti kita lihat ada luka yang dia mungkin menginjak paku, kemudian bakterinya berkembang biak gitu ya. Di lingkaran yang pertama yang di atas sebelah kiri itu adalah bakteri Clostridium tetaninya. Nah, dia akan masuk melalui jaringan syaraf menuju mana? Menuju ke otak, dan akhirnya dia akan seperti yang paling bawah, orang itu akan kejang-kejang. Jadi kalau kalian, sekali lagi, kalau kalian tertusuk paku, pastikan pakunya itu berkarat atau tidak. Kalau berkarat, sebaiknya kalau kalian itu ada di sekolah, laporkan ke guru ya. Jadi nanti akan diberikan tindakan, dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk diberikan suntikan tetanus. Atau ketika kalian bermain di luar sekolah, laporkan kepada orang dewasa, khususnya orang tua kalian ya, sehingga kalian juga bisa mendapatkan penanganan yang cepat, sehingga tidak sampai bakteri Clostridium tetani itu menyebar di tubuh kita. Lalu kaku leher atau dikenal juga dengan stiff. Ini terjadi karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak, sehingga leher menjadi sakit dan kaku apabila digerakkan. Nah, ini juga beberapa kita kenal dengan nama salah bantal, itu juga termasuk ke dalam kaku leher atau stiff ya anak-anak. Tapi itu hanya nama ya, bukan berarti bantalnya yang salah ya, tapi posisi tidur kita yang salah ya. Posisi tidur kita yang salah, kita nyalain bantal. Kasihan ya bantal, tidak salah apa-apa disalahin. Ini adalah contoh orang yang terkena kaku leher. Dia memegangi lehernya ya, artinya lehernya tegang dan membuat sakit. Penampilannya kalau kita X-ray kurang lebih seperti ini ya. Jadi tulang di bagian leher kita itu nyeri, sehingga dia akan, kebanyakan orang yang kaku leher akan memegang bagian tengkuk atau leher bagian belakang. Kemudian gangguan atau kelainan pada alat gerak yang ketiga, yaitu pada sendi. Nah, anak-anak bisa lihat pada yang bagian gambar kiri ini adalah tempat tulang yang normal. Jadi itu ada tulang belikat, lalu tulang lengan atas ya. Nah, di situ ada sendi, sendinya terletak pada tempat yang benar. Tapi di sebelah kanan kalian bisa lihat ya, kalau di situ tertulis humerus dislocated ya.
Nah, ini yang dinamakan dengan dislocation atau dislokasi, ya, dislocation. Nah, ini lihat posisi tempurung bulatan pada tulang lengan atas, ya. Di situ dia bergeser sehingga tidak pada tempatnya. Nah, ini dinamakan dislokasi. Bukan berarti dia patah tulang, ya. Ini biasa terjadi pada siapa? Atlet-atlet, ya, anak-anak. Nah, sekarang kamu lihat di situ, kira-kira tulang lengan atas dengan tulang belikat ini disambung oleh sendi apa? Nah, ini adalah pertanyaan berikutnya. Silakan kalian tulis di kolom komentar, ya. Ini adalah contoh X-ray dari bagian pinggul manusia. Bagian yang dilingkari merah ini adalah seharusnya tempat sendi ini bertemu, ya. Jadi antara tulang paha itu bertemu dengan gelang panggul ini atau gelang pinggul. Nah, dia bertemunya di bagian lingkaran itu. Akan tetapi terlihat di gambar ternyata dia bergeser. Nah, dan pergeserannya adalah di bagian lingkaran yang kedua. Lumayan jauh, ya, itu sakit loh, ya. Kalau kayak gitu udah sangat nyeri. Sedangkan pada gambar ini adalah di bagian kelingking kita. Ini dia harusnya berada posisi di sambungan seperti tulang-tulang yang lain, ya, di sebelah kirinya. Nah, ini dia bergeser. Biasanya orang-orang yang terkena dislokasi ini kebanyakan memang atlet. Kenapa? Karena itu adalah menjadi sebuah kebiasaan mereka melakukan olahraga yang bisa jadi kalau kita salah bergerak itu justru menyebabkan tulang kita bergeser, bukan berarti patah. Ya, contohnya misalkan seperti pemain sepak bola, itu biasanya di bagian kaki. Nah, kayak misalkan gambar tangan ini, misalkan pemain voli, ya, atau misalkan pemain baseball sedang menangkap bola, posisi tangannya salah, akhirnya jarinya bisa cedera. Atau yang terjadi pada adik ini, ya, jadi ketika misalkan dituntun oleh orang tuanya, nah, dia biasanya anak-anak suka melompat-lompat, ya. Nah, itu tidak sengaja tertarik oleh tangan orang tuanya sehingga terlepas, bergeserlah, ya, radius dan ulnanya atau tulang pengumpil dan tulang hastanya sehingga dia bergeser. Inilah dinamakan dislokasi. Jadi ketika kita menggandeng adik kita atau kita melihat orang tua kita menggandeng adik kita seperti ini, sebaiknya diingatkan, itu berbahaya, ya. Berikutnya adalah ankilosis. Ankilosis adalah suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah kedua tulang itu telah menyatu. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Seperti kalian lihat pada gambar, normal tulang belakang yang normal itu dia lentur, ya, seperti gambar nomor 1 itu, ya. Dia bengkoknya seperti huruf S. Tapi ketika dia terkena ankilosis, maka ini seakan-akan menyatu, ya, seperti gambar nomor 4. Nah, ini adalah gambaran yang diperjelas, gitu, ya. Jadi ketika misalkan tulang sendinya itu lentur, itu dan seperti yang sebelah kiri, ya, paling kiri. Lalu yang tengah ini dia mulai terjadi peradangan. Itu ada garis-garis merah, ya, itu artinya peradangan. Nah, akhirnya karena zat kapurnya sudah mulai berkurang, maka ini seperti menyatu, ya. Jadi dia tidak lagi bisa digerakkan. Jadi sehingga dia agak sulit untuk membungkuk dan lain sebagainya. Apakah hanya terjadi pada tulang belakang? Tidak. Pada tulang yang lain pun bisa saja terjadi. Sekarang yang terakhir adalah menjaga kesehatan alat gerak. Yang pertama adalah menghindarkan cedera tulang dari kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, ya, sehingga kita harus berhati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan dan dapat menyebabkan cedera tulang.
Seperti yang dilakukan teman-teman kalian ini. Lihat, ketika dia mengendarai sepeda, maka gunakan keselamatan, yaitu berupa helm ya, atau bila perlu ditambah dengan pelindung siku dan pelindung lutut. Sehingga ketika terjadi jatuh misalkan, nah kita tidak terlalu mengalami kecelakaan yang fatal. Atau tidak asal mengebut ya, ketika turunan ternyata kita kayu sepeda kita dengan sangat kencang. Nah itu cukup berbahaya. Seperti itu. Jadi kita menjaganya adalah dengan selalu berhati-hati. Berikutnya adalah makan makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan fosfor. Ya, supaya apa? Supaya tulang kita menjadi kuat. Makanan-makanan yang mengandung kalsium dan fosfor itu terdapat pada ikan laut, udang, kacang-kacangan, keju, dan juga susu. Siapa yang nggak suka susu? Nah, kalian harus rajin ya minum susu supaya tulang kalian itu kuat. Apalagi ingat tadi kita sudah belajar tentang osteoporosis ya. Nah, apalagi yang perempuan, kalian harus rajin minum susu supaya tulang kalian itu sehat, dan ketika kalian sudah mengandung ya, kalian tidak kekurangan kalsium. Ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandung kalsium ya. Nah, ada susu, kacang-kacangan ya, dan lain sebagainya. Lalu menjaga berat badan. Kelebihan berat badan menyebabkan sendi-sendi pada lutut, pinggul, punggung itu harus menanggung beban yang lebih besar. Makin berat bobot seseorang, maka makin tinggi resiko gangguan pada sendi. Oleh sebab itu, supaya kita menjaga kesehatan sendi, bisa dengan menurunkan berat badan. Nah, apabila kita sudah terlampau badan kita berat, maka bagaimana cara menurunkannya? Yaitu dengan cara menjaga pola makan dan juga dengan olahraga. Jangan kerjanya habis makan tidur lagi, atau makan tidur lagi, atau misalkan pada saat belajar ya, kita belajar nih pada saat PJJ ini pasti antara jeda pembelajaran itu ada istirahat. Karena di rumah ternyata habis belajar istirahat makan nasi, terus belajar lagi, habis itu istirahat makan lagi nasi, dan seterusnya. Jadi setiap istirahat makan nasi. Nah itu tidak bagus juga ya anak ya, karena bisa membuat tubuh kita jadi kelebihan gula akibat nasi, dan bisa jadi malah tubuh kita menjadi gemuk ya. Jadi kita harus menjaga berat badan kita supaya selalu ideal. Supaya apa? Bukan supaya kita selalu langsing ya, bukan, tapi supaya kita sehat. Kemudian jangan merokok. Tidak merokok adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan sendi. Karena menurut sebuah penelitian ya, bukan kata Pak Takim, merokok memiliki efek negatif terhadap kesehatan sendi dan tulang. Merokok juga dapat meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Juga membuat tulang rentan mengalami keretakan akibat kepadatan tulang yang menurun. Selain itu, rokok juga dapat meningkatkan resiko terkena nyeri pinggang dan rheumatoid arthritis ya. Jadi banyak hal negatif dari rokok. Jadi jangan sampai kita jadi perokok ya. Apalagi kalian yang masih usia muda, jangan sampai bercita-cita nanti karena orang tua kalian merokok, aku nanti mau kayak papa atau kayak mama merokok. Jangan ya. Itu justru malah tidak sehat. Seperti itu. Nanti juga jangan ada yang bertanya, Pak Takim, jangan-jangan Pak Takim juga merokok. Pak Takim nggak merokok ya. Jadi Bapak berani mengingatkan kalian untuk tidak merokok karena Pak Takim tidak merokok. Jadi ketika ada yang menawarkan rokok pada kalian, maka katakan saya tidak merokok. Ya, seperti itu.
Jadi dibuang saja atau tolaklah dengan halus. Karena pasti nanti suatu saat kalian akan berteman dengan teman-teman yang akan mengajak kalian merokok. Lalu kalian akan dibilang, ah cemen, atau misalkan ah nggak gaul. Ya, lebih baik kalian cemen atau lebih baik kalian tidak gaul daripada kalian menyentuh yang namanya rokok, ya, karena rokok itu banyak, kalau dalam bahasa agamanya itu mudorotnya daripada manfaatnya, atau banyak masalah penyakitnya daripada kesehatannya, ya. Walaupun pasti ada yang bilang, ah kakek saya merokok bertahun-tahun sehat-sehat saja. Iya kelihatannya, tapi coba kalau di ronsen pasti paru-parunya akan rusak. Apakah anak-anak mau paru-parunya juga rusak? Tentu tidak, bukan ya? Jadi jangan sekali-kali kalian menyentuh yang namanya ROKOK, rokok, ya anak-anak ya. Lalu kemudian hindari olahraga secara berlebihan. Kenapa? Karena olahraga itu memang dapat menjaga kesehatan sendi dan membuat tubuh kita menjadi bugar. Namun itu tidak akan kita peroleh jika kita lakukan secara berlebihan. Ya. Kenapa? Karena otot juga butuh istirahat. Ketika otot kita nyeri, nah itu baiknya istirahat. Kenapa? Karena sendi terasa nyeri meski setelah berhari-hari beristirahat sejenak dari rutinitas berolahraga. Nah, kalau misalkan nyerinya tidak hilang juga, maka kunjungilah dokter, menanyakan kenapa kok bisa nyeri terus-terusan seperti itu. Ya, seperti ini ya. Jadi dia sampai letih, tertunduk-tunduk, tapi masih ingin terus berolahraga supaya mungkin terlihat sehat, terlihat bugar, atau bahkan terlihat langsing. Nah, itu berbahaya ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saja yang bisa Pak Takim sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian ingat. Tentu saja, jika kalian lupa bisa diulang kembali videonya dari awal. Terus kalian pause untuk diingat kembali dan lanjutkan dan seterusnya ya. Sehingga kalian bisa memahami dengan lebih mendalam pembelajaran atau materi ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa supaya apa yang kita pelajari selalu mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran kita kali ini. Yuk sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bagi yang belum mengklik subscribe dan lonceng notifikasinya untuk mengklik ya. Itu saja dari Pak Takim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.